Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi ya bareng aku Nindya Reski Arinda. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi tutorial cara membuat nastar klasik ekonomis. Kenapa aku bilangnya ini nastar klasik ekonomis? Karena rasanya yang enak walaupun tanpa penambahan butter di dalam komposisinya. Biasanya aku selalu menggunakan perpaduan butter dan blue band dalam setiap resep cookies yang aku buat, baik itu buat jualan ataupun konsumsi sendiri. Sejauh ini juga selalu laris manis jual cookies premium yang harganya lumayan mahal karena cita rasa yang khas menggunakan butter. Berhubung setelah menikah aku nggak lagi tinggal di Palembang, jadi lebaran tahun ini lumayan susah dapetin cookies yang enak di sini. Tapi setelah aku cari informasi di mana jual cookies yang enak tanpa harus ke Palembang, ternyata di sini nggak ada. Jadi akhirnya aku berubah pikiran lagi. Yang tadinya mau beli aja, akhirnya sekarang kita buat aja. Kebetulan aku juga inget sama giveaway mompreneur yang diadain sama blueband.id. Emang udah dari awal udah niat banget pengen ikut itu kan, tapi belum ada kesempatan buat bikin-bikinan cookies segala macam. Ya udah akhirnya aku sama suami mutusin untuk cari bahan-bahan. Besoknya kita pergi ke di sini ada beberapa toko minimarket gitulah ya. Kita datengin mau cari bahan-bahan keperluan untuk kita bikin nastar. Pas datang ke sana ternyata blueband cake and cookies nggak ada di situ. Emang sejauh ini sih aku selalu pakai blueband cake and cookies atau blueband master ditambah sama butter. Berhubung butter nggak ada, kita skip. Kepikiran lah untuk pakai full blueband and cookies karena di dalam komposisi blueband and cookies itu sendiri kan udah ada butternya. Setelah kita pulang ke rumah, rencana mau bikin besoknya aja karena emang kebetulan kita pulang udah sore banget kan. Setelah buka puasa aku emang udah nggak tahan lagi pengen bikin nastar, pengen ini. Kebetulan juga sebenarnya ini ngidam yang tertunda sih. Tadinya memang pengen banget makan nastar dari awal hamil, baru kesampaian sekarang. Akhirnya sambil nunggu sahur, aku niatin aja untuk bikin nastar satu resep malam itu juga. Kemarin aku nggak sempet bikin videonya, berhubung udah malam dan terbatas pencahayaan, akhirnya aku baru sempetin buat bikin hari ini. Ya udah yuk, langsung aja kita lanjut ke resep dan cara buat nastar klasik ekonomis. Kali ini aku pakai resep yang aku otak-atik sendiri. Ini juga aku bikinnya enggak full satu resep yang biasa aku bikin, cuman bikin sedikit aja biar teman-teman dan ibu-ibu semuanya yang nonton video aku itu lebih gampang untuk cari bahan-bahannya dan lebih mudah juga untuk belajar bikin di rumah. Bahan-bahannya sendiri aku pakai 2 kuning telur ukuran sedang yang masih fresh, lalu 250 gram blueband cake and cookie. Itu aku pakainya full blueband cake and cookie tanpa ada campuran butter merek lain atau margarin merek lain ya. Tapi kalau misalnya kalian mau juga boleh satu bungkus blueband cake and cookie ukuran 200 gram ditambah 50 gram margarin serbaguna atau 50 gram margarin master. Selanjutnya 75 gram gula halus. Berhubung di sini aku sukanya manis kan, jadi emang gula halusnya aku banyakin sedikit. Kalau untuk yang kalian yang gak suka manis, bolehlah 50 gram atau 60 gram gula halus. Selanjutnya di sini aku pakai susu bubuk dan juga garam halus. Susu bubuknya 1 sendok makan, garam halusnya setengah sendok teh aja. Untuk selai nanasnya sendiri, aku pakai selai nanas yang homemade buatan aku sendiri. Nanti deh kapan-kapan aku share juga gimana video
cara bikin selai nanas dan komposisinya. Kenapa aku di sini pakai selai nanas buatan sendiri? Karena emang dari awal bikin nastar aku nggak pernah beli selai nanas yang udah jadi di toko bahan kue. Karena yang pertama nanas bikinan sendiri itu rasanya lebih sesuai sama lidah kita. Yang kedua juga kita tahu komposisinya dan yang pasti nggak pakai pengawet. Selanjutnya untuk tepung terigu, di sini aku pakai 350 gram tepung terigu yang emang khusus untuk kue kering. Jadi, pokoknya kalau misalnya pergi ke supermarket atau minimarket, cari aja deh tepung terigu khusus untuk kue kering gitu ya. Untuk olesannya sendiri aku pakai satu kuning telur ditambah 1 sendok makan minyak sayur, ditambah lagi 1 sendok makan susu kental manis, merek apa aja boleh, bebas. Terus ditambah juga 1 sendok makan air. Kita masuk ke cara buatnya ya. Yang pertama, masukin 2 kuning telur, selanjutnya gula halus, lalu kita masukin 1 bungkus Blueband cake and cookie yang ukuran 200 gram, 50 gram Blueband cake and cookie, jadi totalnya 250 gram. Setelah bahan utamanya masuk, kita aduk-aduk, cukup menggunakan spatula, atau kalau memang komposisinya satu resep yang penuh, itu bisa menggunakan mixer sampai tercampur rata. Mixernya jangan lama-lama, cukup 30 detik hanya sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, kita masukkan tepung terigu yang sudah diayak terlebih dahulu secara perlahan-lahan. Tepung terigunya cukup diaduk dengan menggunakan spatula, jangan menggunakan tangan, dan juga jangan menggunakan mixer. Setelah itu kita masukkan garam halus dan juga susu bubuknya. Tandanya adonan sudah siap untuk dipakai adalah tidak lagi menempel di tangan. Adonan sesuai selera ya. Kalau hari ini aku mau bikin nastar daun. Kalau buat jualan adonannya bisa ditimbang biar sama rata, tapi kalau buat makan sendiri nggak apa-apa lah, nggak usah harus ditimbang-timbang. Yang penting sesuai dan nggak ada yang pecah. Adonan nastar dibulat-bulatkan, selanjutnya dibentuk menggunakan penjepit.
Susun di loyang yang sudah diolesi dengan minyak loyang atau margarin. Ulangin lagi proses membentuk nastar daun sampai adonannya habis. Setelah nastar dibentuk, ini penampakan sudah jadinya, langsung dimasukkan ke dalam oven. Di sini aku menggunakan oven tangkring. Setelah setengah matang, nastar dikeluarkan dari oven, lalu biarkan dingin dan olesi dengan bahan olesan. Setelah nastar matang, keluarkan dari oven, lalu diangin-anginkan sampai dingin, baru dimasukkan ke dalam toples. Ini adalah hasil nastar yang barusan aku bikin tadi. Oh iya, untuk pembuatan nastar aku ada sedikit tips dan trik. Sebaiknya panggang nastar di dalam oven, panasnya tidak lebih dari 120 derajat Celcius. Yang kedua, untuk hasil yang lebih bagus, sebaiknya olesi permukaan nastar dengan bahan olesan sebanyak 2 kali. Cukup sekian resep dan tutorial pembuatan nastar dari aku. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.